Shalom Sobat Maestro. Hari ini ada satu pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya sharekan kepada Anda tentang ada kuasa di dalam penyembahan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28 diceritakan tentang perempuan Kanaan yang percaya. Dalam perikop itu diceritakan bagaimana ketika Yesus datang ke satu tempat, ya, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah, dia menyingkir dari daerah Tirus dan Sidon. Ya, Yesus menyingkir dari daerah tersebut. Kemudian ayat 22 saya bacakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ingat, ada penderitaan yang dialami, ada sebuah keadaan yang tidak nyaman buat wanita tersebut. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wow. Ya. Kalau kita lihat statement Yesus ini seakan-akan, kenapa Yesus berkata demikian? Padahal yang kita tahu, Yesus adalah Allah yang memiliki sifat penuh kasih, rendah hati, mengasihi semua orang. Tapi pernyataan Yesus dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi," dan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sebuah pernyataan yang lebih luar biasa lagi. Seakan-akan Yesus membuat sebuah perbedaan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Disinilah mujizat kuasa dialami oleh perempuan Kanaan tersebut terhadap anaknya yang menderita. Dia tidak berbantah-bantahan soal agama. Dia tidak berbantah-bantahan soal apa yang dia tahu tentang Yesus Kristus. Tapi dia datang, ya, dengan sebuah penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dan berkata, "Tolonglah, Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab. Apa jawab Yesus lagi? "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kasar banget, Sobat Maestro dikasih Tuhan. Seakan-akan perkataan Yesus. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada wanita tersebut untuk dia bersungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak mau wanita ini mencobai atau coba-coba. Tapi Yesus sedang menguji imannya, seberapa besar iman daripada wanita Kanaan tersebut. Ya. Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia tahu, wanita ini tahu bahwa apa? Asal remah-remah itu jatuh dari tangan Tuhan. Itu lebih besar kuasanya daripada setiap usaha manusia yang besar yang dilakukan oleh manusia. Sedikit remah-remah saja yang jatuhnya dari tangan Tuhan itu lebih besar kuasanya, sekali lagi, daripada setiap usaha manusia. Dia begitu percaya, wanita itu begitu percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia datang dengan sebuah penyembahan. Dia sungguh-sungguh ada ketulusan di dalam hatinya. Nah, apa yang terjadi dari penyembahan yang benar tersebut? Apa yang terjadi dari iman yang besar tersebut? Ternyata iman yang besar tersebut, lewat penyembahan yang tulus, akan menghasilkan sukacita yang besar juga. Ayat 28, maka jawab Yesus, ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kunci utama untuk menerima mujizat dari pelajaran, dari cerita yang dahsyat, ya, seorang perempuan Kanaan yang menjadi percaya adalah ketika apa? Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penyembahan yang benar. Dia punya iman yang benar. Ya, dia tidak berbantah-bantahan soal agama, tetapi dia hanya tahu, dia fokus kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Seberat apapun kondisi Anda hari ini, seberat apapun masalah Anda hari ini, seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan tadi, seorang ibu tadi, bagaimana anaknya sedang menderita sakit, keadaan yang membuat dia menderita, dia mendapatkan sukacita yang besar. Dia mendapatkan mujizat yang besar ketika ada iman yang besar juga di dalam kehidupannya. Tetap percaya kepada satu pribadi, tetap percaya kepada satu nama, Yesus Kristus namanya, maka mujizat yang besar akan Anda terima hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.